Ini bukan judul clickbait yang sengaja didesain fantastis, tapi begitu dicek artikelnya ternyata isinya nggak sesuai sama judul. Judul ini mungkin akan membuat kamu mind blown. Bahwa Nabi Nuh dulunya pernah ada di Nusantara, itu bukan khayalan atau bercandaan. Kalian mungkin juga pernah dengar gosipnya kalau bahtera Nabi Nuh konon katanya terbuat dari kayu jati asli Indonesia. Well, kayu jati memang sering menempati urutan teratas sebagai kayu yang tahan banget sama air. Jadi nggak heran jika kayu jati diduga kuat menjadi pilihan Nabi Nuh untuk membuat bahteranya yang besar itu. Apalagi jika kalian pernah membaca kisah banjir besar yang melanda kaum Nabi Nuh, tentu kalian juga membaca bahwa setelah banjir menerjang, kapal Nabi Nuh sempat terombang-ambing di atas perairan selama beberapa waktu. Jika kayu yang digunakan bukanlah jenis kayu yang sangat kuat, tahan air, tahan hempasan gelombang, dan tahan rayap, tentu kapal tersebut sudah rusak dan tenggelam. Masalahnya, kayu jati merupakan spesies pohon asli di Asia Tenggara, bukan dari belahan bumi lainnya, apalagi Asia Utara, Amerika, Timur Tengah, dan Eropa. Lalu apa hubungannya Nabi Nuh dengan Atlantis? Dan benarkah Nabi Nuh dulunya tinggal di Nusantara? Atau jangan Nusantara deh, Nusantara kan sebutan setelah Atlantis tenggelam dan berubah jadi kepulauan dari Aceh sampai Papua seperti sekarang. Kita sebut Sundaland deh. Dulu daratan Asia Tenggara kan menyatu membentuk Sundaland. Apakah benar Nabi Nuh dulu tinggal di sini? Kesibukan dan tuntutan hidup di zaman sekarang memang bikin kita mudah stres dan kehilangan jati diri kita sendiri. Meditasi dan mindfulness bisa membantu kamu untuk meningkatkan kesadaran hidup, bahkan menyembuhkan stres dan sakit segala loh. Tapi gimana caranya? Nah, di retreat ini kita bakalan belajar bareng-bareng soal ini. Dan kita retreatnya di Labuhan Bajo langsung loh. Seperti ini nih. Don't know what is real, no lie. Indah banget kan? Dan sensasinya beda karena selama retreat kita akan stay di atas kapal sambil menikmati pulau-pulau Labuhan Bajo yang indah. Tertarik buat ikutan? Langsung cek deskripsi di video dan daftar sekarang karena retreat ini terbatas untuk 22 orang saja. No, I don't wanna do this. Now I'm saying bye-bye. Time for me to let you go. Let you go. Jika kalian membaca buku sejarah dunia yang disembunyikan yang ditulis oleh Jonathan Black, tentu doktrin sejarah yang selama ini ada di dalam otak kalian akan berubah. Karena di buku tersebut terang-terangan disebutkan bahwa Nabi Nuh adalah salah seorang tokoh terkemuka di peradaban Atlantis. Dan kalau kita tilik sejarah, rentang waktu sejarah peradaban Atlantis memang sejalan dengan rentang waktu kehidupan Nabi Nuh. Bagaimana cerita lengkapnya? Dan mengapa sampai sekarang banyak secret society dan kelompok-kelompok spiritual yang mempelajari peradaban Atlantis? Ada rahasia apa sih yang mereka sembunyikan? Peradaban semaju apa yang pernah terbangun di masa lalu? Teknologi apa yang mereka gunakan hingga menjadi bangsa semaju dan semakmur Atlantis? Dalam buku sejarah dunia yang disembunyikan disebutkan, menurut catatan Platonis, pendeta-pendeta di Mesir pernah menceritakan kepada Solon. Solon ini adalah seorang negarawan dan pengacara dari generasi kakek buyut Plato, tentang sebuah pulau besar di Atlantik yang telah hancur kira-kira 9.600 tahun sebelum Masehi. Atlantik yang dimaksud di sini bukanlah Samudra Atlantik yang sekarang. Era Plato menggunakan sebutan Atlantik untuk mendeskripsikan samudra yang luas. Jadi, apapun nama samudranya sekarang, dulu disebut sebagai Atlantik. Kisah peradaban di atas Atlantik itu ditemukan oleh Dewa Poseidon dan ditinggali oleh keturunan-keturunan dari pasangannya, yakni Dewi Kleito. Atlantis juga menguasai beberapa pulau kecil di sekitar situ. Total ada 10 pulau dengan satu pulau berukuran paling besar dan paling indah.
Pulau ini memiliki bukit besar di tengahnya dan menjadi tempat tinggal Dewi Kleito. Dua buah sungai mengalir di atas pulau ini, satunya berair panas dan satunya berair dingin. Poseidon juga membangun kanal di sekeliling bukit tersebut, supaya bisa memiliki Kleito sendirian. Peradaban Atlantis merupakan peradaban yang maju dan sangat makmur. Tanahnya subur, banyak ditumbuhi buah-buahan tropis dan sayur mayur bergizi. Hewan ternak beragam spesies juga tumbuh dengan cepat dan gemuk-gemuk. Hewan liarnya juga beragam bentuk, corak, dan bisa hidup berdampingan dengan peradaban manusia kala itu. Tidak ada gambaran hidup susah di Atlantis. Tanah Atlantis juga menghasilkan beragam logam mulia seperti emas, perak, dan juga ada orichalcum yang dipakai untuk perabotan dan penghias rumah penduduk. Atlantis memiliki 10 raja yang masing-masing memerintah kerajaan mereka sendiri-sendiri di pulau masing-masing. Namun, 9 raja ini hanya tunduk pada satu raja yang paling agung yang memerintah dari pulau terbesar. Sistem pemerintahannya mungkin mirip dengan sistem negara bagian di zaman sekarang. Tak hanya makmur secara sumber daya alam, penduduk Atlantis juga hidup dalam harmoni dan teknologi yang memukau. Profesor Arisio Santos pernah meneliti, di zaman ini Atlantis bahkan telah menerapkan teknologi UFO, teleportase, dan kemampuan telepati. Kehidupan Atlantis nyaris tanpa celah. Hidup di sana sangatlah indah, damai, dan makmur. Pemandangan alamnya juga sangat indah hingga membuat betah siapapun. Sehingga pada suatu saat, mereka, yakni kaum Atlantis itu tadi, merasa tidak betah dengan kehidupan yang serba baik. Mereka bosan dengan segala ketertiban, kemudahan, dan kemakmuran tersebut. Lalu, mereka mulai mencoba berbuat kerusakan. Pada saat itu, Nabi Nuh telah dikenal sebagai seorang pria yang bijaksana di Atlantis. Ia mencoba menegur bangsanya untuk kembali kepada jalan yang benar. Namun teguran Nabi Nuh ini tidak pernah diindahkan oleh bangsanya, hingga suatu saat Nabi Nuh mendapatkan firasat dan wahyu bahwa akan terjadi sebuah bencana yang sangat besar yang bisa saja menenggelamkan bangsanya. Nabi Nuh kemudian mengajak untuk membuat kapal super besar yang bisa menampung banyak keluarga, hewan ternak, hewan liar, dan tumbuh-tumbuhan. Maksudnya, jika bencana tersebut benar-benar terjadi, Nabi Nuh dan orang-orang yang selamat masih punya perbekalan untuk memulai hidup baru di tempat yang lebih aman. Namun, ajakan Nabi Nuh ini hanya mendapatkan tertawaan. Buat apa capek-capek membuat kapal untuk mengungsi? Bukankah Atlantis sudah memiliki semua yang diperlukan untuk hidup? Akhirnya, hanya segelintir orang saja yang mau percaya kepada Nabi Nuh dan membantunya membangun bahtera atau kapal besar tersebut. Karena kelakuan bangsa Atlantis yang kian melanggar batas dan merusak, Zeus memutuskan untuk menghukum mereka dengan membanjiri Atlantis, hingga menyisakan hanya pulau-pulau kecil saja di permukaan laut. Banjir tak hanya datang menenggelamkan Atlantis, gempa bumi dan banjir susulan juga ikut berdatangan menghancurkan serta menenggelamkan apa saja yang tersisa dalam sehari semalam. Banjir besar yang terakhir ini benar-benar membuat Atlantis tenggelam dan sekaligus menandai berakhirnya zaman es. Dalam catatan Plato dan Alkitab disebutkan bahwa banjir besar ini telah memusnahkan sebagian besar umat manusia karena ras manusia telah berkembang ke arah yang salah. Nabi Nuh yang berhasil menyelamatkan sebagian kecil bangsa Atlantis berikut hewan dan tumbuh-tumbuhan apa saja yang bisa terangkut, juga terpaksa terombang-ambing di atas perairan selama beberapa waktu menunggu rangkaian bencana banjir, tsunami, dan gempa bumi tersebut berakhir dan mereka bisa keluar dari bahtera dengan selamat. Hanya ada satu jenis hewan yang tidak ikut terangkut ke dalam bahtera Nabi Nuh, yakni unicorn. Unicorn pun punah dan jejak-jejak kehidupannya tersapu oleh banjir. Menurut Jonathan Black, punahnya unicorn juga menjadi pertanda hilangnya mata ketiga manusia. Setelah banjir besar ini, kesadaran mata ketiga manusia atau cakra ajna ikut menghilang. Namun pikiran bawah sadar manusia mulai terbentuk. Bahtera Nabi Nuh kemudian berlayar menuju ke timur, yang dalam penelitian yang dilakukan oleh Stephen Oppenheimer disebutkan bahwa Nabi Nuh dan rombongannya ini pada akhirnya sampai di daratan Mesopotamia, yakni di daratan sekitar Sungai Eufrat, Nil, dan Tigris. Dari sini, peradaban manusia dimulai kembali dari awal. Nabi Nuh pun mengajari rombongannya untuk bercocok tanam, memanfaatkan tanah subur di sekitar ketiga sungai tersebut. Makanya, jika kalian lihat pelajaran sejarah di sekolah, peradaban pertama yang tercatat adalah peradaban Mesopotamia. Ya jelas berperadaban lah, wong mereka semua bekas Atlantis kok. Karena itu, dalam peradaban Sumeria, kisah banjir besar dan bahtera Nabi Nuh ini juga dicatat dalam sejarah mereka. Bangsa Sumeria menyebut Nabi Nuh dengan sebutan Zeus Sudra.
Bangsa Babilonia menyebut Nabi Nuh dengan sebutan Upnapishtim. Bangsa Yunani kuno juga menyebut Nabi Nuh ini sebagai Dionysus. Peradaban dimulai kembali dari awal dengan menerapkan sisa-sisa keilmuan di zaman Atlantis kepada peradaban baru di Mesopotamia ini. Karena itu, dalam catatan sejarah di sekolah, disebutkan bahwa bangsa Sumeria, Assyria, dan Babilonia sebenarnya sudah sangat maju dan cerdas. Mereka sudah mampu menciptakan hukum sendiri, menciptakan karya seni sendiri, dan menelurkan ilmu-ilmu pengetahuan yang menjadi pertanda peradaban besar dan maju. Ini bukan karena mereka berevolusi dengan cepat dari manusia purba. Ini karena mereka pernah menerapkannya saat masih tinggal di Atlantis dulu. Ketika mereka berpindah ke Mesopotamia, akibat banjir, mereka tinggal mengadaptasi ilmu dan teknologi-teknologi mereka ke tanah yang baru tersebut. Tapi, karena peralatan yang bisa terangkut itu terbatas, maka kemajuan peradaban Mesopotamia tidak bisa menyamai kemajuan peradaban Atlantis dulunya. Kesadaran manusia juga menurun karena mata ketiga manusia pada tertutup pasca bencana tersebut. Akhirnya, menurut Jonathan Black, Nabi Nuh kembali mengajarkan kesadaran spiritual dan evolusi kelenjar pineal. Jika kalian ingat, kelenjar pineal adalah salah satu organ yang berfungsi penting untuk spiritual manusia, karena ini berperan untuk membuka mata ketiga manusia. Perjalanan rombongan Nabi Nuh ke Timur Tengah atau Mesopotamia tidak hanya sebatas mitos dan catatan sejarah bangsa-bangsa kuno. Salah seorang dokter ahli genetika, yakni Profesor Stephen Oppenheimer, juga telah melakukan serangkaian penelitian terhadap penduduk yang menjadi penutur rumpun bahasa Austronesia di Papua Nugini dan Asia Tenggara. Penelitian ini dilakukan secara genetis, bahasa, dan disiplin ilmu lain yang terkait. Hasilnya adalah laporan dia dalam bentuk buku tebal yang berjudul Eden in the East, yang menyimpulkan bahwa keturunan Adam dan Hawa dari garis Seth telah beranak cucu hingga Noah atau Nuh. Ketika banjir besar terjadi pula perpindahan rombongan Noah dan bangsanya, sebagian besar menuju Mesopotamia, India, dan sebagian kecilnya ke Eropa dan kepulauan lain di sebelah barat Papua atau Kepulauan Solomon, dan gugus pulau-pulau kecil di atas Samudra Pasifik. Banjir ini menenggelamkan daratan Asia Tenggara yang dulu menyatu membentuk daratan Sundaland. Kini, Sundaland telah tenggelam dan hanya menyisakan pulau-pulau yang lebih kecil seperti Jawa, Kalimantan, Sumatera, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Baik Profesor Arisio Santos maupun Profesor Stephen Oppenheimer sama-sama berkeyakinan bahwa Sundaland adalah lokasi bekas Atlantis yang dulu pernah ada dan terdengar ceritanya sebagai peradaban yang sangat maju. Lalu, mengapa Atlantis langsung hilang begitu saja akibat bencana alam? Dosa apa saja yang mereka lakukan selain berbuat merusak? Dulunya, bangsa Atlantis hidup dengan memadukan unsur spiritual dan ilmu pengetahuan. Kelenjar pineal dan mata ketiga mereka sangatlah aktif. Dengan kemampuan ini pula lah, bangsa Atlantis mampu melakukan komunikasi dengan makhluk-makhluk penghuni alam semesta dari dimensi lain yang lebih tinggi. Jonathan Black menuliskan makhluk-makhluk dari dimensi lain ini sebagai roh atau dewa-dewa bangsa Atlantis. Kecerdasan bangsa Atlantis juga tinggi, karena itu mereka mampu menghasilkan peradaban dan teknologi yang belum bisa disamai oleh peradaban manusia di zaman sekarang. Namun, kesadaran spiritual yang mereka kuasai telah membawa bangsa Atlantis ke dalam kesombongan, hingga akhirnya mereka berbuat kerusakan dengan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki. Lalu, tibalah suatu masanya, alam semesta yang menyeimbangkan diri. Dunia diriset melalui bencana alam. Manusia-manusia yang tidak mampu sadar dan beradaptasi pun musnah. Manusia yang bisa sadar dan mampu beradaptasi, mereka bertahan dan menyelamatkan diri keluar dari benua Atlantis untuk mencari tempat yang lebih tinggi. Semenjak tragedi itu, kesadaran spiritual menjadi hal yang langka diterapkan oleh manusia. Hanya golongan manusia-manusia tertentu yang mampu mengamalkannya. Bagi manusia yang baik kepribadiannya, kemampuan spiritual digunakan untuk kebaikan pula. Tapi, bagi manusia yang buruk kepribadiannya, kemampuan spiritualnya juga digunakan untuk keburukan, seperti bekerja sama dengan iblis, setan, atau makhluk dimensi bawah lainnya demi mewujudkan sesuatu sesuai keinginan hawa nafsunya. Setelah itu, hal-hal berbau spiritual menjadi sesuatu yang rahasia dan tidak bisa dicecap oleh sembarangan orang. Dalam kelanjutannya, tetap ada kelompok-kelompok rahasia yang mempelajari ilmu-ilmu tersebut, seperti perkumpulan sekolah misteri di peradaban Mesir kuno.
Ketika manusia bertindak kebablasan dalam hal okultisme dan praktek spiritual lainnya, disitulah muncul nabi-nabi yang bertugas membetulkan kesadaran manusia, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa atau Yesus, dan masih banyak lagi. Kesadaran spiritual manusia terus berkembang dari waktu ke waktu, seiring dengan perkembangan evolusi manusia. Tak hanya terjadi di Timur Tengah, di India pun kesadaran spiritual kemudian tercatat dalam kitab-kitab kuno seperti Veda dan yang lainnya. Ilmu-ilmunya pun kini menyebar hingga ke Eropa dan Amerika. Sedangkan di Indonesia, yang dulu pernah menjadi lokasi peradaban Atlantis, sekaligus menjadi anak cucu keturunannya, entah kapan akan kembali kepada kesadarannya dan jati dirinya sendiri. Sementara yang terjadi di Nusantara sekarang adalah banyak dari generasi kita sendiri justru silau dan ingin menjadi bangsa lain. Padahal bangsa mereka sendiri dulunya itu sudah sangat maju dan sangat pintar. Kesibukan dan tuntutan hidup di zaman sekarang memang bikin kita mudah stres dan kehilangan jati diri kita sendiri. Meditasi dan mindfulness bisa membantu kamu untuk meningkatkan kesadaran hidup, bahkan menyembuhkan stres dan sakit segala loh. Tapi gimana caranya? Nah, di retreat ini kita bakalan belajar bareng-bareng soal ini. Dan kita retreatnya di Labuhan Bajo langsung loh. Seperti ini nih. Don't know what is real, no lie. Indah banget kan? Dan sensasinya beda karena selama retreat kita akan stay di atas kapal sambil menikmati pulau-pulau Labuhan Bajo yang indah. Tertarik buat ikutan? Langsung cek deskripsi di video dan daftar sekarang karena retreat ini terbatas untuk 22 orang saja. No, I don't wanna do this. Now I'm saying bye-bye. Time for me to let you go. Let you go.